Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Senyum Pagi. Saya Vincentius Kevin. Semoga hari ini kita senantiasa dimampukan untuk menyadari dan bersyukur akan segala rahmat hidup dan nafas kehidupan yang boleh kita terima sampai saat ini. Hari ini merupakan hari biasa, Sabtu 23 Januari 2021. Warna liturgi hari ini adalah warna hijau. Dan bacaan Injil diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita senantiasa diingatkan secara nyata bahwasanya sebesar apapun karunia yang kita terima, sebesar apapun kasih Allah kepada kita, jika kita tidak mau untuk menerimanya, kuasa itu adalah sia-sia. Segala karunia dan bahkan mukjizat yang mungkin bisa kita terima dan bahkan kita terima setiap harinya akan menjadi sangat sia-sia jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk bersyukur dan untuk melihat lebih dalam segala karya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa saya berbicara demikian? Mengapa saya berbicara demikian? Tertulis jelas di Markus 3 ayat 21, ketidakpercayaan mereka yang padahal adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Tertulis di Markus 3 ayat 21 bahwa waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dengan mengatakan bahwasanya Yesus, saudara mereka, adalah orang yang tidak waras lagi, sama dengan membenarkan ayat selanjutnya yang walaupun tidak dibacakan, tidak menjadi bacaan Injil hari ini. Ayat tersebut adalah ayat di mana ketika ahli-ahli Taurat berkata bahwa ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Saudara-saudari yang terkasih, saya merenungkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita pun masih sering berlaku dan bersikap seperti orang-orang yang tidak percaya akan Yesus, padahal mereka adalah orang-orang yang begitu dekat dengan hidup sehari-hari Yesus. Saudara-saudari, tidakkah Yesus memanggil kita sebagai sahabatnya? Hal tersebut merupakan cerminan betapa dekatnya Yesus dengan kita. Pun juga dalam hidup sehari-hari, kita masih saja sulit untuk menghidupi dan menghayati sakramen-sakramen yang padahal adalah tanda dari kehadiran Allah sendiri dalam hidup kita melalui gereja. Khususnya saat kita merayakan sakramen Ekaristi bersama sebelum pandemi. Saya yakin bahwa sebagian dari kita ada yang mengikuti Ekaristi
hanya karena sebuah kewajiban sebagai seorang Katolik. Dan dalam mengikuti sakramen Ekaristi pun seringkali kita tidak sungguh-sungguh memberikan diri. Misalnya, kita mengobrol saat misa berlangsung, atau berpakaian yang tidak semestinya dikenakan saat beribadah, atau bahkan sepanjang misa kita hanya bisa tertunduk karena mengantuk. Demikian pula saat menghidupi sakramen-sakramen yang lain. Misalnya sakramen taubat atau sakramen pengakuan dosa. Kita hanya menjalankannya hanya semata-mata karena kewajiban. Dalam hal ini, kita senantiasa diajak untuk semakin bisa memasrahkan diri pada segala kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita berserah dalam setiap doa-doa kita, melalui berserah dan berpasrah dalam setiap doa yang kita lantunkan, yang kita doakan. Kita perlahan akan bertumbuh. Semoga melalui permenungan singkat dan sederhana ini, kita senantiasa semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk berserah dan semakin percaya dan semakin menghidupi iman kita dalam situasi apapun. Seperti Yesus dalam Markus 3 ayat 20 yang bahkan tidak sempat untuk makan karena mewartakan kerajaan Bapanya di surga. Demikian pun kita dipanggil untuk senantiasa memasrahkan diri dan beriman secara dewasa sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus dalam ayat ini. Marilah berdoa. Allah yang rahim, kami mengucap syukur atas rahmat iman dan rahmat kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kiranya dengan sentuhan belas kasihan-Mu, Engkau mampu mengampuni kami yang kurang percaya dan menguatkan iman kami. Semoga pagi ini kami pun dijauhkan dari segala kedengkian dan iri hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga saudara-saudari yang terkasih senantiasa dibimbing, dituntun dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam segala kulampah hidup saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, semangat senyum pagi. Salam Gloria.